Isfa, ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat. Maka Allah menyampaikan isfa tu syafa, silahkan berikan syafaat, engkau diberikan kesempatan memberikan syafaat. Coba. Padahal orang masuk neraka kan sudah takdirnya, Pak. Ya, ya. Gak usah pakai sujud juga udah takdirnya masuk neraka. Tapi Nabi yakin bahwa yang punya takdir itu Allah, masa Allah gak bisa merubah takdirnya. Jadi jangan pernah mengatakan gini, alah Ustaz percuma rajin sholat, kalau takdirnya neraka, neraka juga. Enggak gitu. Justru saking husnudzonnya kita kepada Allah, kita yang banyak salah, banyak dosa ini masih punya husnudzon, kita bakal masuk ke dalam surga. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ikhlasnya orang ketiga itu memang benar-benar di atas dia levelnya. Level up tuh memang benar-benar di sini, Pak. Jadi dia mengatakan, saya tidak minta kebaikan dunia yang ya Allah. Saya juga tidak minta masuk ke dalam surga. Saya minta Engkau sayang aja sudah. Yang penting Engkau ridho, yang penting Engkau sayang, udah cukup buat saya. Ini orang cerdas betul gitu ya. Karena nggak mungkin kalau Allah sudah sayang, sudah Allah cinta, bakal menyengsarakan tuh nggak mungkin. Maka hari ini dan setelah sebelumnya juga kita bahas bagaimana supaya kita ini tidak punya perasaan ria dan sebagainya, gimana biar ikhlas kita sudah jelaskan. Nah, hari ini kita akan masuk, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang amal yang baik itu seperti apa, kita bahas dulu 4 hal, ya, 4 hal. 4 hal ini kata Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, 4 hal ini tidak akan berbuah kebaikan kecuali ada sesuatu di dalamnya gitu. Jadi 4 hal ini gak bakal sempurna kecuali ada sesuatunya di dalamnya gitu. Nah, qala ba'duhum, sebagian ulama menyampaikan man amila arba'atan duna arba'atin lam yantafi bi amalihi. Kata Syaqiq Al-Balkhi, sebagian ulama mengatakan barang siapa yang beramal ya, dengan 4 hal ini, tapi nggak ada 4 hal yang mengiringinya, maka tidak bermanfaat amalnya. Jadi kalau kita melakukan amal, tapi 4 hal ini tidak mengiringi 4 amal itu, maka tidak akan ada manfaatnya. Apa yang pertama? Al-khawfu bidunil hadar, takut tapi malah sengaja. Bidunil hadar itu kayak gini, kamu nggak sholat, nggak takut neraka? Takut sih, terus kenapa nggak sholat? Ya gimana ya? Nah gitu. Dia tahu takut neraka, tapi sengaja ninggalin sholat. Dia takut gak masuk surga, tapi sengaja ninggalin puasa. Ini contoh orang nekat tuh kayak gini, Pak. Ini takutnya itu takut percuma namanya, rasa-rasanya, Pak. Takut yang sia-sia tuh kayak gini. Kamu gak takut sama takut loh. Terus kenapa gak sholat, gak puasa, gak zakat, gak juga melakukan kebaikan, gak pernah sholat? Ya gimana sih ya? Nah, itu gambaran takut yang gak ada manfaatnya maksudnya. Jadi kalau ada orang beramal dengan amalan ini, amalnya gak manfaat. Sekalipun dia mengatakan aku takut masuk neraka, takut gak kebagian surga, takut sama Allah. Tapi kalau kewajiban-kewajiban tidak dijalankan, itu sia-sia. Yang kedua, amal yang sia-sia itu adalah ar-raja'u biduni talab, yaitu berharap, ya, mengharapkan kebaikan dari Allah tapi gak mau usaha. Pokoknya mau usaha mau enggak rezeki sudah ditakdirkan. Pokoknya besok saya resign dari perusahaan, toh juga kalau saya catatan rezekinya masih ada, pasti hidup. Kalau ternyata rezekinya sudah habis, pasti mati. Enggak gitu konsepnya. Berusaha itu perintah, Pak. Berusaha itu perintah. Jadi yang menyuruh kita bekerja itu Allah. Nabi SAW menyampaikan satu ayat, i'malu ala Dawud syukra, beramallah kalian, bekerjalah kalian sebagaimana keluarga Daud itu bekerja. Tahu Nabi Daud? Tahu ya? Nabi Daud itu punya anak. Siapa anaknya? Yang Simon ya. Simon tuh orang luar ya. Sulaiman. Nabi Daud itu punya anak namanya Nabi Sulaiman. Kurang kaya apa coba? Bahkan Nabi Sulaiman menyampaikan kepada Allah, ya Allah jangan sampai kau anugerahkan kepada selain aku setelah ini. Nabi Sulaiman, Pak. Jadi bukan karena Nabi Sulaiman itu kemaruk, bukan. Nabi Sulaiman tuh khawatir nanti umat-umatnya setelah beliau itu tidak kuat menahan godaan dunia itu. Nabi Sulaiman udah lolos masalah kayak gini. Nabi Sulaiman tuh tentaranya itu bukan cuma dari kalangan manusia, bahkan ifrit juga bisa menjadi bagian dari tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jamaah sekalian, Nabi Sulaiman tuh kaya, Pak. Dia sekiranya kalau kita kan kalau pengen pesan makanan gitu kan pakai Maxim, kan pakai GoFood, nah, pakai angin juga bisa. Kan Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an itu bisa mengendalikan apa? Angin, bukan avatar juga, Pak. Ini avatar ya. Avatar tuh menguasai 4 elemen loh ya. Ini beberapa elemen Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan bahasa semut, tapi bukan mama gupron, tolong ya.
Ini asli memang dalam berbisa berbicara karena memang mujizat dari Allah. Nabi Sulaiman itu kaya, Pak. Sekiranya pengen mindahin makanan dari istana beliau nih ke rumah ayahnya Nabi Daud, gampang aja tinggal disuruh. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Nabi Daud alaihissalam itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara apa? Mencari ranting-ranting pohon yang sudah tua, yang sudah jatuh, lapuk, kemudian dijualnya di pasar. Nabi Daud yang punya anak Nabi Sulaiman. Kalau datang aja, nah makan disediain. Enggak gitu. Nabi Daud itu tetap bekerja ya mas kalian. Karena memang Allah yang menyuruh itu. Manusia itu bukan berpangku tangan, tapi dia harus bekerja. Ya. Maka Allah menyampaikan i'malu ala Dawud syukra, beramallah kalian, bekerjalah kalian sebagaimana halnya keluarga Nabi Daud juga bekerja sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang nih, ya Allah, hamba mohon rezeki dari langit, wah ini amalan yang sia-sia. Ya Allah, turunkan nasi kebuli dari langit ke-7. Hancur memang sampai dunia. Ya, udah berhamburan rasa-rasanya. Itu nggak bisa. Jadi kita berharap tanpa ada usaha ini sia-sia. Yang ketiga, amal yang sia-sia itu adalah wal istighfaru biduni nadam. Istighfar tapi nggak pernah ada perasaan menyesal. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya dia kayak gitu? Istighfarnya sambil gibah, ya. Istighfar tapi sambil gibah. Ada istighfar sambil emosi, ada nggak? Astagfirullahaladzim, dasar anak. Wah, keluar kata-kata dasar anak, misalnya BAB baby sapi misalnya, atau ANJ kambing. Wah, ini keluar kalimat-kalimat kotor nih. Nah, itu menunjukkan bahwa istighfar, jalan istighfarnya, tapi tidak disertai dengan penyesalan. Saya teringat waktu ada seorang pasangan sesama jenis ya, yang datang ke rumah itu. Dia cerita, Ustaz, kami itu bukan gak mau nyesal, kami itu bukan gak mau tobat, pernah kami tobat. Wow, jadi pernah dan sering kami itu melaksanakan tobat rasa-rasa tapi jatuh lagi. Bahkan kami pernah ini nyawa satu hotel untuk sholat tahajud. Ngebayangin, berdua Pak, sholat tahajud. Jadi sengaja datangnya malam untuk tahajud dalam satu kamar hotel. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, cium tangan, asik ya, sama-sama laki Pak ya, laki sama laki. Terus Ustaz, kami itu udah nangis-nangisan. Nangis, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kezaliman kami. Mau nangis Pak berduanya, pengen tobat. Terus ya habis itu pedang-pedangan lagi. Coba bayangin. Habis sholat tahajud bareng, habis nangisan bareng, terus habis itu apa? Pedang-pedangan lagi. Jangan-jangan nih orang baru hanya sebatas istighfar tapi tidak disertai dengan penyesalan. Karena syarat taubat itu kan 3. 1, menyesal. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang ketiga, mengiringinya dengan amal soleh. Jadi nyesal aja nggak cukup, apalagi di sini cuman istighfar nggak pakai nyesal. Ya, tidak pakai menyesal, itu adalah istighfar yang sia-sia. Yang keempat adalah al-amalu biduni ikhlas. Nah, ini yang menjadi fokus pembahasan kita, yaitu orang yang beramal tanpa adanya ikhlas. Itu seperti halnya gini Pak, seperti halnya orang yang nguras lautan Pak. Orang nguras lautan, capek iya, hasilnya nggak ada. Ngitungin pasir Pak ya, coba kan nggak ada kerjaan kan. Pasir nggak usah yang di tepian pantai, Bapak ambil 1 ember aja pasir, itu sampai nenek-nenek Panjat Pinang juga nggak bakal selesai Bapak ngitungin pasir itu, nggak bakal ya. Itu pekerjaan yang sekalipun dia beramal tapi sia-sia. Yang sama seperti sholat, tujuannya pengen dipuji, sedekah pengen dilihat orang ya, kan gitu Pak. Di dunia kerja kan gitu, ada orang yang bawa tisu ke perusahaan. Ngapain bawa tisu? Enggak, di perusahaan banyak yang penjilat. Wah, biar buat dielap katanya. Ada lagi bawa galon Pak. Ya. Kenapa bawa galon dari rumah? Bukan di kantor juga ada air? Enggak, di kantor banyak orang yang haus validasi. Asik ya. Haus validasi katanya. Baik. Ini ada lagi bawa obat Pak. Bawa obat-obatan ke mana? Ke kantor. Ngapain Bapak bawa obat sebanyak itu? Iya Ustaz, karena di kantor banyak yang nyakitin. Ini. Nah, ini ciri-ciri orang yang biasa ikhlasnya agak-agak terganggu memang ya. Ikhlasnya memang agak-agak terganggu. Nah, dia harus validasi, ya, merasa diri paling terzolimi, tersakiti. Itu memang ikhlasnya memang sedang diuji. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Baru kemudian qala Syaqiq Al-Balkhi, berkata Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi itu seorang ulama yang lahir sezaman dengan Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham. Jadi beliau ini seorang ulama yang diasuh langsung oleh Ibrahim bin Adham. Nah, beliau mengatakan husnul amali thalathatu asya. Amal yang baik itu 3 Pak. Ciri amal yang baik itu adalah 3. Yang pertama, awwaluha ayyaru annal amala minallahi ta'ala linafil ujub. Dia menyangka, dia mengira, dia memandang bahwa amal itu memang Allah yang sudah menentukan kita untuk bisa beramal itu. Ini untuk menghilangkan perasaan ujub. Ujub itu bangga diri. Ada ujub, ada takabur.
Beda Pak. Ujub itu dia merasa takjub terhadap amalnya. Misalnya pas dia selesai memasukkan ke kotak infak 50.000, dia lihat yang lain cuma 2.000, 10.000, dia merasa gini, cuman saya yang 50.000. Nah, itu namanya ujub namanya. Pas sudah selesai qobliyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuman saya yang qobliyah, nggak ada yang lain. Nah Pak, itu merasa diri itu bangga dengan kebaikannya, itu namanya ujub, tapi tidak diutarakan. Nah, yang kedua, ada yang namanya takabur. Takabur itu dia membesarkan amal kebaikannya untuk mengkerdilkan amal orang lain. Dan diucapkan, misalnya nih, kamu kalau sholat pakai qobliyah kan? Ditanya nih orang, enggak, langsung yang wajib. Oh, pantas. Saya loh kalau sholat tuh kayak nggak sempurna gitu kalau nggak pakai qobliyah. Ya Allah, coba. Terus dia bilang nih, kalau bisa ditanya, kamu kalau sholat pakai qobliyah berapa rakaat? Masih dikejar. Bayangin coba, qobliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya apa sih kalau nggak 4 rakaat tuh kayak kurang sempurna aja qobliyahku. Wow, ya. Pokoknya gimana caranya biar amal orang itu kelihatan kecil gitu. Ada orang, kemarin kamu sedekah 1 juta ya, gak usah sombong. Aku yang 10 juta aja diam-diam. Nah, tapi ngomong, tapi dia ngomong. Itu namanya takabur, dia membesarkan dirinya untuk mengecilkan amalan orang lain. Nah, yang baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah sampai di yang kedua, ciri amal yang baik itu adalah amal yang dia hanya berharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan nafsunya, kebutuhan syahwatnya. Buktinya apa? Ketika dia melakukan kebaikan di tempat umum, maka ibadahnya itu nampak sempurna, tapi ketika dalam keadaan sendiri, ibadahnya super kilat. Ibadahnya super kilat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa yang dicari itu adalah pemuasan hawa nafsu, bukan untuk memenuhi ridhonya Allah. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, amal yang baik itu seperti apa? Ayyabtaghiya thawabal amal minallahi ta'ala linafiriya. Dia hanya berharap beramal itu memang hanya murni Allah yang ngasih balasan. Gini jemaah sekalian, kita kalau pergi ke masjid dan kita rutin sholat berjamaah di masjid, orang akan mengira bahwa ini ahli masjid. Kalau kita rajin bersedekah, orang akan menilai kita sebagai ini ahli sedekah. Kalau kita kemana-mana bawa mushaf, baca Quran, maka orang akan mengira bahwa ini adalah ahli Quran. Nah, pujian-pujian yang seperti ini sama sekali tidak menambah pahala kita. Kita dipuji, Masya Allah ya, dia orangnya Masya Allah kemana-mana bawa Quran. Kemana-mana bawa Quran, perkara baca itu belakangan, yang penting kemana-mana bawa Quran. Ini tidak menambah sekalipun pahala kita. Masya Allah Bapak itu kemarin kuliah, kalau sedekah itu 50.000, 100.000, 50.000, itu sama sekali tidak menambah pahala kita. Nah, orang yang justru sebaliknya, ketika dia melakukan kebaikan itu tujuannya memang untuk dapat pujian itu. Pahala di sisi Allah nggak ada, pujian dia tetap dapat. Itu adilnya Allah. Ini untuk menjawab pertanyaan, Ustadz, kayaknya ini ketimpangan, Ustadz. Kok bisa? Lihat non-muslim itu. Non-muslim itu sekalipun dia tidak sholat, tidak puasa, rezekinya lancar. Dan saya melihat beberapa dokter juga gitu ya, walaupun dia non-muslim, tapi rezekinya itu melimpah betul. Saya bilang kayak gini, kamu kenal gak dengan dokter ini? Saya bilang, dari Bapak nih? Kenal, dia non-muslim kan? Iya. Di rumahnya itu ada program Jumat Berkah. Coba balik. Di rumahnya itu ada program Jumat Berkah. Saya ngebayangin non-muslim, tapi ngadain program Jumat Berkah. Dan adilnya Allah, selama kamu berbuat baik kepada orang, ada balasannya. Selama kamu mau berbuat baik kepada orang, siapapun itu, apapun motif alasannya. Motif kita karena dunia kek, motif kita pengen dapat pujian kek, motifnya pengen supaya kita lebih kaya, itu gak ada urusan buat Allah. Kalian melakukan kebaikan, ku kasih kebaikan itu. Makanya saya sampaikan, itu bukti keadilannya Allah. Siapapun yang melakukan kebaikan, mau beriman ataupun tidak, Allah akan balas dia. Cuman bedanya orang beriman itu, ketika dia melakukan kebaikan, dunianya dapat, pahalanya juga dapat. Dan saya sering sampaikan di kajian-kajian di perusahaan itu, teman-teman yang hari kerja di sini, ya, jangan pernah ngerasa gini, Ustadz, saya ini bukan orang pesantren, kurang maksimal baca Qurannya. Ustadz, saya tuh kerja, kadang sampai nggak pulang gitu kan, kadang sholat juga agak-agak telat, kadang nggak bisa sholat berjamaah. Nggak usah ngerasa khawatir gitu.
Atau saya tuh nggak bisa kayak ustadz-ustadz yang hari-hari baca Quran, hari-hari bisa ceramah. Enggak, itu bukan itu tujuan kita. Justru teman-teman ketika ikhlas dalam melakukan pekerjaannya, itu bukan cuma dapat gaji bulanan. Ya, di sini ada yang mungkin ada yang di office, ada yang mungkin kontrak, ada bapak security di sini bagian keamanan. Itu jangan mengira Ustadz kerjaan saya gini-gini aja, enggak. Justru teman-teman kalau ngerasa Ustadz ibadah saya kurang dengan bekerja, jangan-jangan teman-teman salah dalam memahami pekerjaan. Ini teman-teman sekalian, di zaman Nabi itu pernah Nabi duduk, ada seorang sahabat itu lewat gitu aja Pak, gak kumpul bareng sama Nabi. Bisik-bisik nih, kok bisa sih dia lewat depan Nabi gitu aja? Bukan berarti Nabinya dilewatin, bukan Pak ya. Maksudnya adanya Nabi, tapi dia tidak tertarik untuk ikut nimbrung gitu loh. Padahal Nabinya masih hidup. Nah, Nabi bilang, siapa yang mengatakan itu? Saya, wahai Rasul. Kenapa? Dia loh kita kumpul, dia malah pergi. Nabi bilang apa? Kalian mulia berada di sisiku, dia juga mulia dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa orang ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang orang tuanya sudah tidak lagi sanggup bekerja. Dari sini para ulama menyimpulkan, jemaah sekalian, teman-teman bekerja di sini nih sebagai laki-laki nih, saya mau tanya. Teman-teman ketika bekerja menjemput rezeki untuk keluarga itu hukumnya sunnah atau wajib? Nah, buat yang sudah punya istri misalnya nih, yang sudah punya istri dulu, yang sudah punya istri, punya anak, ya, menjemput rezeki buat mereka itu hukumnya sunnah atau wajib? Harusnya dapat apa setelah melakukan kewajiban? Pahala. Gaji itu sampingan aja jemaah sekalian. Gaji itu sampingan, karena sebesar apapun gajinya itu habis-habis gitu aja. Tapi pahala enggak. Jangan-jangan kita ngerasa Ustadz saya itu bekerja kayak kurang betul ibadahnya. Selama jamaah bisa memastikan 5 waktu nggak tinggal, puasa Ramadan nggak tinggal, cukup dengan bekerjanya teman-teman sekalian, dengan menjaga yang wajib itu cukup. Sebagaimana Nabi bersabda kepada orang Arab Badui, ya Rasulullah, aku tidak menambah sholat barang sedikit pun. Aku tidak menambah puasa barang sedikit pun. Maksudnya sahabat ini dari kalangan orang Baduy ini, aku tidak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, nggak pakai tahajud, nggak pakai duha, cuman cukup 5 waktu aja. Terus aku juga mencukupkan puasa hanya di bulan Ramadan, nggak pakai puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, nggak ada. Pokoknya saya cukup dengan yang wajib-wajib saja. Apa kata Nabi? Walakal jannah, engkau surga sudah. Paham sini ya? Jadi nggak usah memaksa bahwa sesuatu kurang amal. Enggak, teman-teman baik aja dengan pekerjaannya hari ini. Bekerja dengan baik itu juga adalah bagian dari kewajiban, dan hasil dari pekerjaannya tadi supaya bisa menghasilkan kemanfaatan yang lebih. Jangan lupa untuk orang tua, untuk adik yang memang kalau belum dia bekerja, untuk bibi yang punya hubungan yang baik dengan ibu kita atau almarhumah ibu kita, atau bisa bersedekah kemanapun itu. Karena seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, merugi orang yang punya gaji tapi nggak sempat sedekah setiap bulannya. Tapi kan Ustaz, saya nggak wajib zakat. Memang nggak wajib zakat. Kalau nggak wajib zakat malah dosa kalau sudah sampai nisabnya. Yang saya ingin sampaikan adalah, teman-teman kalau ternyata gajinya itu nggak sampai kena zakat, jangan berkecil hati dan jangan juga meninggalkan sedekahnya. Kenapa? Orang yang sedekah dengan orang zakat doanya sama, Pak. Ini saya bocorin aja, ini rahasia antar kita aja, Pak ya. Ini sama aja doanya. Bapak datang ke gerai zakat, bawa 50.000, nggak usah banyak-banyak, bawa 50.000. Nanti pas gajian, pas dapat THR, datang ke gerai zakat, mungkin beberapa gerai zakat, siapin aja 150.000, 50, datang, kasih. Saya mau infak atau sedekah, terserah aja. Saya mau infak 50.000. Doanya sama. Ajarakallahu fima a'taita. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan atas apa yang sudah engkau berikan. Wa barakalaka fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas apa-apa yang masih tersisa. Wa ja'alahu tuhran laka, dan mudah-mudahan Allah jadikan pembersih dari harta yang kau punya. Sama, itu sedekah. Zakat juga gitu. Saya mau zakat mal, doanya sama, Pak. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu tuhran laka. Sayang kalau kita masuk Ramadan terus karena memang kita ngerasa uang saya belum cukup buat zakat, sedekah. Karena sedekah dengan zakat doanya sama. Nah, ikhlas ini belajar dari sini, Pak. Kita nggak bakal pernah bisa ikhlas kalau belum dimulai dari hal-hal yang kecil. Mustahil kita bisa ikhlas dengan yang besar kalau kita tidak bisa ikhlas dengan yang kecil. Bertahap aja nggak masalah. Maka dari itu jemaah sekalian dirahmati Allah, ikhlas ini penting supaya apa? Supaya amal kita itu ada ruhnya. Jangan sampai amal kita yang tanpa ikhlas itu bagaikan jasad yang tidak memiliki ruh, dipajang nggak pantas, dijadikan tempat teman hidup juga horor, ditaruh di rumah juga jadi angker. Mayat itu coba mau diapain mayat? Secantik apapun, Bapak kalau punya istri, meninggal istrinya,
Mau diapain? Mau dikekepin? Dikubur, Pak. Karena dipajang udah nggak pantas. Dijadikan teman hidup juga kan horor, Pak. Harusnya apa? Dikubur. Sama dengan amal yang nggak ada ikhlas, itu nggak usah dipamer-pamerin, dikubur aja sudah. Nah, mulai belajar dari sekarang, ikhlas belajar dari yang terkecil, dan kemudian usahakan ketika beramal itu kalau tidak sanggup untuk terang-terangan karena hatinya masih goyang kalau dipuji, usahakan bisa sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi juga kadang suka sakit hati, Ustaz. Kalau orang lain muji orang lain padahal itu pekerjaan saya. Maka mau terang-terangan Allah puji, sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Dua-duanya baik. Yang nggak baik itu sudah nggak beramal. Menyaci maki juga orang yang beramal. Parah memang orang model kayak gini ya. Sedekah jangan lupa, dan di akhir kajian kita mudah-mudahan Allah titipkan hati kita hati-hati yang ikhlas dalam beramal, dan mudah-mudahan Allah terima setiap kebaikan kita sebagai sebuah amal soleh yang berbuah kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.